مشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان بهذل. Teman-teman sekalian, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk utama, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat takwa saja, yang baik saja. Ini malaikat namanya. Ini malaikat. Karena itu malaikat dalam praktek kehidupannya, aktivitasnya, karena semua sifat-sifatnya baik, maka tidak punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ada malaikat yang menyimpang, menunaikan tugas dengan baik dan gak akan tertukar tugasnya. Itu ada di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin malaikat bermaksiat kepada Allah dan akan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau misalnya malaikat maut, Quran surah 32 ayat 11, tugasnya mencabut nyawa, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, itu sampai kiamat nyabutin nyawa aja begini, nggak akan pindah ya. Bisa dia melihat manusia menjengkelkan ya, nyabutin nyawanya nggak enak saya kan, dia nggak akan tukar dengan yang lain. Jibril sini saya nggak enak lihat yang ini nih, bosan saya lihat nyawanya, kamu aja yang cabut, nggak bisa ya. Malaikat maut nyabutin nyawanya terus. Mikail ya terus saja menurunkan rahmat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah kedua ayat 98, posisi paling kanan sebelah atas di pertengahan. Terus saja Mikail menurunkan rahmat, malaikat maut mencabut nyawa. Jadi tidak mungkin bermaksiat, semuanya akan mengarah kebaikan karena bekalnya takwa. Karena itu antum jangan pernah memuji malaikat, gak ada kerjaan. Hebatnya malaikat emang hebat karena tidak punya potensi salah, selalu baik. Nah sekarang ini yang paling menarik. Ada lawan dari takwa tadi, nafsu. Ada makhluk yang hanya diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja, nggak ada takwanya. Apa itu? Halo? Apa itu? Hewan. 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 Hewan saat diciptakan itu sumbernya cuma nafsu, nggak ada takwanya. Ya. Makanya antum jangan kaget dan jangan heran kalau hewan seringkali instingnya mengarahkan kepada kesalahan. Itu selalu terjadi ya. Karena itu ketika hewan berbuat salah misalnya, antum jangan iseng mencela, nggak ada kerjaan. Silakan antum cek, karena nggak punya sifat takwa, nanti saat Idul Adha antum beli kambing tuh, jantan betina misalnya, simpan samping Masjid An-Nur sambil menunggu hewan korbannya disembelih. Allahu Akbar. Itu kalaupun adzan berkumandang datang syahwatnya, dia nggak akan peduli. Baik dengar suara adzan ataupun samping masjid, ini karena nafsu yang muncul, nggak ada takwanya. Ya. Ayam misalnya, hati-hati. Anda sudah nyapu, ibu nyapu, sudah bersih, tiba-tiba lompat ayam, buang kotoran, nggak usah dicela. Dasar ayamnya emang begitu. Antum buang-buang energi kalau mencela binatang, ya, nggak ada gunanya, karena sumbernya nafsu. Nah, kalau kedua ini dipadukan, maka berubah namanya. Jadi apa? Oh, tidak, nggak usah ngarang, nggak usah ngarang. Baik, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Lihat, berubah namanya menjadi bashar namanya. Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran dalam bentuk tunggalnya ya. Bashar. Saya tidak katakan manusia tadi karena manusia punya 5 nama, nanti kita akan lihat. Kadang disebut bashar 35 kali, kadang disebut ins 18 kali di Quran, kadang disebut dengan insan 65 kali di Quran, kadang disebut an-nas 241 kali di Quran, kadang disebut bani Adam atau dzurriyyah Adam 7 kali dalam Al-Quran. Di sini nama khususnya terkait tema kita disebut dengan bashar. Ini nama pertama yang disebutkan saat makhluk ini diciptakan. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Nah, sekarang perhatikan, karena kita disebut bashar oleh Quran, artinya kita punya dua potensi ini seperti yang tadi telah saya uraikan. Ada kecenderungan berbuat baik, ada kecenderungan berbuat buruk. Itulah fitnah kehidupan pertama kita. Karena antum sudah tahu sumber di diri kita ini ada potensi fitnah buruk, bagaimana cara mengatasinya? Langsung munculkan lawannya. Ini wasiat Al-Quran plus pesan Nabi SAW. Jadi kalau antum ingin bisa menekan keburukan-keburukan dalam diri kita, caranya gampang, tingkatkan takwa. Sudah, keluarkan semua kalimat takwa dalam Al-Quran. Ada 115 kali kalimat dalam Al-Quran.
keluarkan ini. Lalu antum tekuni dalam kehidupan. Keluarkan, amalkan isinya. Begitu Anda amalkan isinya, maka nafsu Anda akan ditekan. Sifat buruk Anda akan menghilang. Muncullah sifat baik dalam kehidupan. Di caranya, kalau antum ingin membebaskan dari fitnah yang buruk yang bersumber dari nafsu, maka tidak ada cara lain kecuali meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah Nabi seringkali mewasiatkan wasiat takwa dalam setiap kesempatan taklim Rasulullah SAW. Dalam setiap khutbah Jumatnya, silakan untuk lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayat dan seterusnya ayat. Semua takwa. Apa faedahnya? Yang diinginkan bukan cuma meningkat ibadah, bukan. Tujuan utamanya supaya tidak muncul keburukan-keburukan dalam diri kita. Saya berikan contoh pertama kalimat takwa di Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kelima itu sampai hasilnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalimat takwa pertama. Apa amalannya? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, salat itu bagian dari takwa. Jadi kalau antum benar menunaikan salatnya, maka kebaikan-kebaikan antum akan terangkat, sumber-sumber buruk akan ditekan. Makanya orang yang benar salatnya, itu yang pertama didapatkan bukan cuma kenikmatan dalam salatnya, tapi akan ada dampak dalam perilakunya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Antum hafal insyaallah ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan munkar enggak ada yang lain kecuali dari nafsu. Innas salat, sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Salat yang ditunaikan dengan benar itu. Tolong fokus ya, lihat cara menerjemahkannya. Innas salat, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu sesuai aturannya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam dengan tanpa alif lam. Kalau tanpa alif lam disebut dengan nakirah, bebas ya. Qalam, pulpen, spidol, yang mana aja. Jadi kalau saya katakan al-qalam, yang ini, bukan yang lain. Ada spesifikasinya, ada aturannya. Tayyib, semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, itu semuanya menggunakan alif lam. Silakan antum cek kalimat salat pertama, wa yuqimunas shalah. Kedua Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Semua pakai alif lam. Quran surah 17 ayat 78, aqimis shalata lidulukish syams. 29 ayat 45, innas shalah, pakai alif lam. Artinya salat yang kita kerjakan itu enggak sembarangan. Itu yang disebutkan di awal tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dari mulai wudunya, berdirinya diatur betul oleh Nabi. Makanya Nabi itu saat nyusun saf saja itu bukan cuma berbalik melihat, rapatkan, luruskan, tidak. Tapi beliau ungkapkan dengan kalimat yang disertai dengan tindakan. Kata Nabi, aqimus sufuf, rapatkan, luruskan. Bukan cuma dikatakan, tapi dijelaskan. Wahabu bainal manaqib wal aqdam. Tolong yang lurus itu ya, kata Nabi, ketika tumitnya sejajar dengan bahunya. Jadi kalau antum ingin lurus dalam sholat, mohon maaf, itu bukan meluruskan kaki bagian depan, bukan jari bagian depan, itu keliru. Yang diluruskan dengan garis itu tumit bagian belakang. Sebab kalau tumitnya lurus dengan garis, bahunya akan sejajar. Tapi kalau yang diluruskan kaki bagian depan, jarinya, itu pasti bahunya akan bengkok, karena ukuran kaki macam-macam. Perhatikan tuh. Ini misal kaki dua gitu kan. Yang satu ukuran 43, yang satu ukuran 40 misalnya gitu kan. Diluruskan kaki bagian depan, ini sudah otomatis. Lihat, belakangnya pasti akan berbeda. Tapi kalau antum luruskan bagian belakang, tumitnya, itu bahunya akan sejajar. Ya. Makanya Nabi keluar, kadang-kadang rapatkan oleh beliau, pundaknya disamakan. Kalau belum ada garis, beliau keluarkan pedangnya, digaris menggunakan pedangnya. Tapi tolong sunnah ini diterjemahkan dengan cerdas ya. Belum ada garis, oh berarti pulang dulu bawa golok ya, Masya Allah digaris begini, ya nggak usah. Itu artinya bikin garis supaya lurus, lihat. Dan kalimatnya menggunakan ma'nawiyah bukan lafziyah. Artinya tidak harus pakai bahasa Arab. Jadi ada kalimat lafziyah, ada ma'nawiyah. Kalau lafziyah nggak boleh diganti katanya. Kalau diganti jadi salah, maknanya jadi hilang. Adzan misal lafziyah nggak boleh diganti. Allahu Akbar, harus begitu. Keindahannya terasa, maknanya nyaman ada. Kalau antum ganti nggak akan enak. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang Sunda bilang Allahu Agung, Allahu Agung. Nggak akan enak kedengarannya. Surah Al-Quran itu lafziyah, bukan ma'nawiyah. Walaupun ada terjemahannya, ketika dikatakan tetap menggunakan bahasa Qurannya, bahasa Arabnya.
Masya Allah, kawan, lagi baca surat apa? Surat semut nih, semut. Anamel, Masya Allah. Kamu apa? Laba-laba, Masya Allah. Al-Ankabut. Gak akan enak kedengarannya, itu lafziyah namanya. Tapi ada bahasa-bahasa maknawiyah yang mudah untuk dipahamkan, tidak harus menggunakan bahasa aslinya. Karena itu bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa simple. Misal, imam menghadap ke arah makmum sebelum sholat, itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya, silakan istaqimu, mohon rapatkan safnya, luruskan, tenangkan hatinya, dikhusyukkan. Mungkin ini sholat terakhir kita, mohon dirapatkan supaya setan tidak menggoda kita dalam sholat. Atau yang kedua, istaqimu, mana yang paling mudah untuk diterima dalam jiwa kita? Satu atau dua? Satu, karena kita paham. Boleh antum ulang Arabnya, silakan, kemudian terjemahan bahasa Indonesia itu boleh. Tapi jangan sampai menyampaikan sesuatu makmumnya nggak paham dengan bahasa maknawi. Ya harusnya maknawi antum sampaikan lafzi, tapi makmum nggak ngerti. Sudah tahu Pak, Masya Allah. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi agak berbeda di sini. Sedangkan itu oleh Nabi betul-betul dipastikan tuh. Safnya diluruskan, rapatkan. Setelah itu belum selesai. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Rapatkan, jangan sampai setan masuk ke celah-celah. Ya, hati-hati antum, kalau ada celah sedikit saja setan masuk. Disebutkan dalam hadis lain tadi di Abu Daud nomor hadis 666. Kata Nabi, ketika seorang bertakbir begini, ya itu setan sudah mulai menggoda. Kalau antum berikan celah. Jadi kalau antum belum bertakbir masih begini saja, itu kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi lihat nanti setelah mulai bertakbir Allahu Akbar, kata Nabi, fayaqulu uzkur kadza. Maka setan namanya Khanzab, dia akan mulai mengatakan pada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda jangan kaget, begitu mulai takbir Anda akan muncul ingatan macam-macam di kepala itu. Silakan kalau nggak percaya, nanti zuhur begitu takbir Allahu Akbar, kendaraan saya terparkir benar atau enggak, motor saya aman atau tidak, macam-macam. Sampai kalimat saya ini pun akan muncul, hati-hati ya, kata setan akan digoda. Padahal setan tuh bisa muncul. Dan puncaknya apa? Hatta la yashkuran musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada kejadian. Makanya kenapa sholat dipastikan dengan benar, dengan baik oleh Nabi? Bukan persoalan benar rukunnya saja, bukan. Tapi yang diinginkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada outputnya. Sholat yang ditunaikan dengan benar karena dia tersambung dengan Allah. Sholat itu kan dari kata silah asalnya. Wasala yasilus silah, sampai terhubung dengan erat, tak terpisahkan. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah sehingga tidak terpisahkan dimanapun kita beraktivitas, tak terpisahkan dengan Allah, itu disebut dengan sholat. Makanya kalau orang sholatnya benar, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas, ke tengah sedikit. Fa'idha qadaitumus sholah, maka tatkala sholat telah anda selesaikan, fadhkurullaha, orang yang benar sholatnya akan langsung tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdirinya ingat Allah, jalannya ingat Allah, duduknya ingat Allah, berbaringnya ingat Allah. Orang yang dalam hidupnya selalu ingat Allah mustahil bisa berbuat maksiat. Dia mau minum, dia ingat Allah, dia tidak akan sentuh minuman yang bukan haknya, dia tidak akan sentuh makanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dia akan lihat. Bahkan yang halal pun dia akan pastikan lagi. Ayam halal tidak? Halo? Belum tentu. Kalau dia matinya tidak disembelih, dia akan pastikan. Dia akan pergi ke satu negara, dia lihat ada ayam nih, tanya dulu ayamnya bagaimana, disembelih atau bagaimana. Kecuali kalau ayamnya disembelih, misalnya disembelih halal tidak? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, ini kan. Baru kalau sekiranya antum sembelih dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, baru hukumnya jatuh. Belum tentu halal. Kalau yang antum sembelih ayam tetangga. Jadi fikih itu selalu melihat bagaimana ini asalnya dari mana, sumbernya dari mana. Ya, awas, hati-hati, belum pasti di sini juga. Ya. Jadi kita kembalikan lagi. Kalau salatnya sudah selalu menjadikan anda ingat dengan Allah, bahkan berbaring dengan Allah, apa hasilnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini nafsu ditekan. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata yang jorok, kotor, pandangan yang tidak elok, itu fahsya. Makanya kalau orang sholatnya benar dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu akan selalu melihat yang baik, mengerjakan yang baik. Mata nggak mungkin lihat yang salah, yang dia lihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau dia melihat matanya cuma boleh lihat yang baik-baik saja. Orang sholat itu mustahil lihat yang jelek, mustahil. Dia akan lihat yang baik. Menurut Allah nggak baik, dia akan palingkan. Ghaddul basar. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna.
Dan bagi perempuan pun begitu. Ini mustahil ada orang sholat melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggak sengaja dia lihat, misalnya dia buka handphone ada gambar masuk, dia akan palingkan. Bergegas dia istighfar. Bergegas dia istighfar. Quran surah ketiga 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Dan dia akan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bergegaslah minta ampun. Sara'a itu cepat tanpa mikir. Jadi begitu buka gambar gak bagus, dia palingkan. Astagfirullah. Salah, astagfirullah. Ada respon? Bukan dilihat. Astagfirullah. Bukan baru lepas namanya. Coba cek antum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah berapa kali menunaikan salat? Berapa kali berbuat salah? Sampai ke ujung kaki. Telinga hanya boleh dengar yang baik-baik, lisan bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sampai ujung kaki. Quran surah 25 ayat 63. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan rendah hati dia, tawadhu, enggak sombong, enggak angkuh. Dipanggil dia berbelok, disapa dia jawab. Masya Allah. Enggak ada ceritanya. Assalamualaikum. Biasa aja kali. Masya Allah jalan. Kadang-kadang enggak jawab padahal sesama muslim. Aneh itu, aneh. Karena perbedaan sedikit, beda pandangan, gak mau saling sapa. Masya Allah. Saya pernah dengar itu di antara saudara kita da'i, itu kan tinggal di salah satu daerah Jawa Timur juga itu, Masya Allah. Ini pernah dengar cerita. Punya anak, anaknya sekolah kan di SD. Masya Allah, dengan teman-temannya. Itu sampai teman kita ini, akhwah kita, ustaz kita ini, itu gak pernah, kalau Assalamualaikum gak pernah dijawab. Padahal satu lingkaran juga. Oh, karena dianggap ini sururi katanya. Masya Allah, ini sururi. Yang lain salafi, sunni. Assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Celakanya diwariskan itu pada anak-anaknya. Kelas 1 lawan kelas 3 SD. Ketemu, gak mau jawab juga. Anak yang orang-orang ini gak mau sapaan sama anak ustadz ini. Disebutkanlah, kamu sururi katanya. Masya Allah. Mengadu kepada uminya. Begitu datang, Ummah katanya, apa itu sururi, apa itu salafi? Kata teman-teman, saya sururi. Bilang sama teman kamu, saya sururi, kamu tengiri katanya. Masya Allah. Itu kan gak elok. Kenapa yang seperti ini turun sampai ke anak-anak? Dia gak ngerti persoalannya. Itu mungkar. Mungkar itu keburukan yang lahir dari syahwat perut dan akal. Berdusta itu mungkar, berbohong itu mungkar, mencela itu mungkar, berselisih itu mungkar. Awas hati-hati, merampok mungkar, membunuh mungkar, itu mungkar. Ini mustahilan orang sholat melakukan itu, mustahil. Nafsunya akan ditekan. Makanya kalau orang benar ibadahnya, di ayat yang kelima yang langsung Al-Baqarah, posisi paling kiri sebelah bawah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lihat kalimatnya. Pekerjaannya disebut dengan aflah, orangnya disebut dengan muflih. Muflih, orang yang sholatnya benar, diantaranya wa ulaika ala hudan. Ada ala hudan, ada hudan, itu beda. Lihat sini sebentar. Ini apa? Halo? Bukan, ini kotak tisu. Kalau tisu yang ini, Ini apa? Baik. Sekarang perhatikan, pelan-pelan. Ini kotak tisu. Albat mindil. Baik, sekarang perhatikan. Ini ada di mana sekarang? Di atas meja. Kalau sekarang ada di mana? Sama-sama di atas meja. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau yang begini, ini fauqa. Kalau yang begini, ini ala. Orang yang ibadahnya benar, melekat kepada Allah, maka kalimatnya bukan fauqa, tapi menggunakan ala. Ulaika ala hudan, lekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini keluar, Allah tunjuki. Orang ini ke kantor, Allah berikan petunjuk. Orang ini di rumah, Allah berikan petunjuk. Kalau sudah semuanya mendapatkan petunjuk Allah, karena ibadahnya kuat dengan Allah, nafsunya ditekan, wa ulaika humul muflihun. Bukankah kalau takwanya naik, nafsunya ditekan, qad aflaha man zakkaha. Aflah perbuatannya, orangnya disebut dengan muflih. Bagaimana bisa aflah? Tunaikan salat dengan baik. Wa ulaika humul muflihun. Jadi yang pertama, kalau ingin terbebas dari fitnah, maka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan di negeri kita sekarang misalnya banyak tersebar fitnah karena orang-orang yang gak ada yang takwa. Segelintir kecil. Kalau takwa itu sudah muncul, keberkahan turun di muka. Quran surah 7 ayat 96. Posisi paling kanan sebelah atas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka pintu keberkahan di langit dan bumi. Pintu keberkahan kami buka. Kebaikan, kenyamanan, ketenangan, macam-macam dan sebagainya. Cirinya gampang. Negeri yang berkah itu tenang, nyaman. Itu dua cirinya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
kenyang kita, nggak sibuk dengan kelaparan, nggak kesulitan dalam ekonomi. Wa amanahum min khauf, dan tenang dari kegelisahan. Jadi kalau misalnya antum mendapatkan suasana gelisah, ini nggak tenang, nggak nyaman, macam-macam, mulai kesulitan dari makanan, macam-macam, ini naik, itu naik, sampai ada pernikahan maharnya pakai cabai keriting, masya Allah, karena harganya lebih mahal daripada emas. Wala quwwata illa billah. Saya terima nikahnya dengan 10 kilo cabai. Wala quwwata illa billah. Berarti ada sesuatu yang belum muncul. Nah, saat dimunculkan itu yang diinginkan bukan celaan, celak sini, celak situ, celak ini, celak. Bukan. Itu dimunculkan untuk menandakan takwa kita kurang. Bukankah dulu negara ini merdeka karena takwa? Ulamanya kumpul, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, bersinergi satu dengan yang lainnya. Kumpul di Tanah Abang, di Krukut tahun 1905, membuat Jamiatul Khair, kumpul para ulamanya, dan terpecah dari situ. 1911 ada actionnya di situ. Ya, yang di Solo Kiai Haji Samanhudi mendirikan syarikat dagang Islam, mengumpulkan para pengusaha untuk bersinergi, saudagar-saudagar muslim. Di Surabaya, Haji Umar Said Cokroaminoto mengumpulkan para pemikir muslim, diberikan penjelasan-penjelasan di situ, kaidah-kaidah Islamnya. Setahun kemudian di Kauman Yogyakarta, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ya, aspek pendidikannya. Ketika semua bersinergi, jadilah Indonesia. Jadi Indonesia. Coba lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Saya dulu pembaca Undang-Undang Dasar waktu kecil SD itu. Masih ingat saya sampai sekarang itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Antum mau tafsirkan apa kata Allah di situ? Gak ada. Karena negara ini dibangun dengan dasar takwa. Bahkan Insinyur Soekarno itu tadi sampai pagi saya sampaikan. Beliau kan ketika akan proklamasi sakit. Sakit. Siapa yang memberikan ikhtiar obatnya? Dengan izin Allah, seorang muslim keturunan Arab Yaman, Syekh Faraj bin Marta, datang membawakan madu Yaman. Bukan cuma madunya, rumahnya diwakafkan. Antum tahunya di sejarah, proklamasi Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi 17 Agustus 1945. Rumah siapa itu? Rumah orang Islam. Syekh Farad bin Marta keturunan Yaman, yang ketika beliau kemudian hijrah ke Bogor, tinggal di Bogor, itu selalu dikunjungi oleh Soekarno. Saya masih mendapatkan salinan surat ucapan terima kasihnya, diketik rapi itu. Negara mengucapkan terima kasih. Bahasanya negara. Negara Indonesia berterima kasih. Nilai apa itu? Takwa. Jadi kalau kita tidak mendapatkan nikmat ketenangan, kenyamanan saat ini misalnya di sekitaran kita, tanyakan pada diri kita dulu. Jangan-jangan banyak nafsu bertebaran, takwanya kurang meningkat. Maka mulai dengan diri kita, di rumah perbaiki, mendekat kepada Allah. Demi Allah saya katakan, kalau benar kita memohon kepada Allah, Allahu Akbar, itu keindahan akan tercipta. Cipta enak, Masya Allah. Nikmat sikit. Jelas yang pertama. Tapi takwa pribadi saja belum cukup. Karena ketika antum baik, ada satu musuh yang lain yang tidak akan membiarkan kita dalam keadaan baik. Itulah setan. Maka kita coba uraikan untuk bisa mengurai tentang setan ini. Seperti apa gambarannya? Saya mohon izin dulu sebentar untuk kita coba bagi waktu sejenak. Ini akan dibuka sesi tanya jawab tidak? Oh, baik. Kita zuhurnya jam berapa? 42, seperempat. Ayo, ada lagi yang lain? Jamaah Masjid An-Nur di Kota Malang berbeda pendapat tentang waktu sholat zuhur. Ada yang mengatakan 11.42, ada yang mengatakan 11.45, sementara jamnya baru jam 9. Masya Allah. Ayo kita teruskan dulu sebentar ya. Baik, kita coba berhenti nanti 10 menit, 15 menit ke depan. Setelah itu baru kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, saya nanti teruskan dengan kondisi yang harus diwaspadai. Nabi meminta kita waspada dengan beberapa hal ini. Setan. Saya singkat saja ya, kalau nanti karena saya terangkan lebih lama, waktunya nggak akan cukup. Jadi nanti Anda lihat di kajian yang lain tentang fikih setan, nanti antum akan melihat dari mana sumbernya. Secara singkat begini, setan itu nama sifat. Sifat dari kata syatana, segala hal yang menjauhkan seorang hamba dari ketaatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ketaatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ada segala hal yang membuat kita jauh dari Allah, itu sifatnya, keadaannya disebut dengan syatana. Kalau melekat pada bendanya disebut dengan setan. Ini terbagi dua. Setan pertama, setan yang tak nampak dalam pandangan, asalnya dari kalangan jin. Pendahulunya disebut dengan iblis. Hati-hati. Jadi iblis ini kalangan setan pertama ya. Iblis itu dari jin asalnya. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fa fasaqa an amri rabbih.
Jin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah namanya jadi iblis. Nah, iblis ini dia belum menggoda Adam. Belum menggoda. Baru bermaksiat kepada Allah. Kenapa dia bermaksiat kepada Allah? Diungkapkan di lisannya. Supaya saat Allah hukumi, dia nggak protes lagi. Enggak kok ya Allah, saya nggak begitu. Ya. Maka ditanyakan kemudian untuk klarifikasi. Supaya didengar oleh para malaikat, diabadikan, diketahui oleh kita. Quran surah ke-7, Al-A'raf. Dari ayat 12 sampai dengan ayat 13-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam sebagai penghormatan ketika saya perintahkan? Dimaksud ayat ini, saya nggak butuh dengan sujud kamu kepada Adam. Itu nggak penting. Yang penting ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau taat? Sama, kita pun sholat kepada Allah. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semoga bumi tidak sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb. Yang butuh kita untuk ujian ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, tidak layak yang diciptakan dari api sujud hormat kepada yang diciptakan dari tanah, lebih rendah daripada itu, bukan pada levelnya. Makanya disimpulkan di Al-Baqarah ayat 34, Abah nggak mau sujud, istakbar, dia sombong. Abah wastakbar, dia sombong. Perhatikan, ketika dia sombong, kesombongan ini menutup keadaan dirinya. Sifat jelek yang menutup yang baik-baik dalam bahasa Arab disebut dengan balasa. Kalau yang baik menutup yang jelek disebut dengan labisa. Makanya pakaian disebut dengan libas, karena dia menutup aurat yang terbuka, ditutup supaya nggak nampak. Tapi balasa itu artinya menutup yang baik-baik, yang jelek nutup. Makanya menjadi masaha. Kata Al-Fayyumi dalam Al-Misbahul Munir, halaman ke-42 sampai 43. 42 posisi paling kiri sebelah bawah, 43 posisi paling kanan sebelah atas. Beliau katakan, turunan dari iblis itu walaupun a'jamiyun, diserap ke bahasa Arab dari kata balasa. Balas bimakna masaha au sakata au ya'isa. Masaha. Makanya tertutup yang baik-baiknya, terhapuskan. Hati-hati. Jadi kesombongan itu kalau nampak pada diri seorang makhluk, maka akan menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia tanam. Saya mau tanya sebentar. Kalau tadi jin tadi yang jadi iblis hidupnya di mana? Sebelum turun ke bumi hidupnya di mana? Di akhirat. Baik. Kalau jin ini pernah berbuat baik sehari saja di alam akhirat, ukuran dunianya berapa? 1000 tahun. Artinya kalau dia beramal soleh sehari, itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Dia sombong, gak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhapus. Antum ada yang hidup 1000 tahun? Pernah sholat 1000 tahun? Pernah puasa 1000 tahun? Kemudian antum mau sombong, Masya Allah. Amalan antum gak sebanyak iblis dulu. Mau ikutan sombong, habis semua amalannya. Habis semuanya. Makanya Allah haramkan sifat itu. Ya, keagungan itu jubahku, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang mencoba mengenakannya tidak akan pernah mencium bau surga. La yashtamu raihatal jannah, tidak akan cium bau surga. Hilangkan. Yang jadi masalah, hati-hati teman-teman. Kalau sombong sudah menutup, jangankan keangkuhan muncul, hidayah sulit masuk. Dia tahu iblis itu pintar. Makanya dalam bahasa Yunani disebut dengan diabolis, yang jenius. Jenius. Pintar dia ngerti. Allah itu Maha Pengampun, penerima tobat. Dia mau tobat pun akan diterima oleh Allah. Buktinya saat Adam salah, Adam bertobat diterima. Quran surah kedua ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Pertanyaannya kenapa dia nggak mau tobat? Persoalan terbesarnya karena ada sifat sombong dalam dirinya. Dia katakan, ya Allah, saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Izinkan saya menggoda dia, saya buktikan level saya lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Nah, saat iblis ini menggoda Adam, maka berubah kalimat dari iblis menjadi setan. Quran surah kedua ayat 36. Saat disebut iblis di ayat 34 belum menggoda. Saat disebut setan baru menggoda. Fa'azallahumashyaitanu anha. Maka setan mempelesetkan Adam dan Hawa istrinya dari surga itu. Kalau kepeleset jatuhnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Adam ada di mana? Di atas surga. Kalau kepeleset jatuhnya ke mana? Ke bawah. Maka jatuhlah dia ke bumi. Diperintahkan Allah untuk turun ke bumi. Ya, tapi yang jadi persoalan, ketika dia turun pun iblis pun mengatakan, izinkan saya Allah untuk membuktikan lagi. Nah, ini muncul kalimat ini setelah Adam tobat. Jadi begitu Adam sadar salah, dia bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima tobatnya. Saat diterima itu muncul lagi kesombongannya. Kok saya keduluan lagi sama dia tobatnya? Maka dari situlah ketika diturunkan ke muka bumi, iblis mengatakan lagi dengan sombongnya, ya Allah, berikan saya waktu, saya akan tunjukkan, saya akan sesatkan Adam plus keturunannya untuk membuktikan kesombongannya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya dia katakan di Quran surah ke-7 tadi, Masya Allah,
sampai dengan ayat ke-26-nya. Quran surah 15 sampai dengan ayat ke-40-nya. Saya akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Saya pastikan gak ada satupun di antara mereka yang dekat denganmu kecuali sedikit kalangan bersyukur. Bahkan di Quran surah ke-4 ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah, dia katakan wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan pastikan sesatkan mereka. Please, saya pastikan akan saya buat angan-angan mereka agar terjauh dari kebaikan-kebaikan. Dari sinilah antum mesti waspada fitnah selanjutnya yang akan menjadikan kita jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, ini setan. Tapi persoalannya, setan pertama ini karena disebut iblis, iblis dari kalangan jin. Jin itu dalam bahasa Arab sesuatu yang nggak tampak, tersembunyi. Ya, segala yang tersembunyi berasal dari kalimat jin dengan nun. Jin nun tersembunyi. Jannah, jannah belum kelihatan sekarang. Surga disebut jannah karena belum kelihatan. Jinnah, janin, janin ada dalam perut ibunda karena nggak kelihatan, nggak nampak. Oh, kalau janin kelihatan bahaya. Masya Allah, kandungan berapa? 8 bulan. Kau tahu? Lihat aja sendiri. Masya Allah, nggak bisa tampak. Ya, di dalam terlindungi. Makanya segala jin dengan nun itu terlindungi, tersembunyi, nggak tampak. Makanya jin disebut dengan jin karena dia tidak nampak ke permukaan, tersembunyi. Jadi kalau antum sedang melihat misalnya ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah dia. Itu. Apalagi manusia yang mencari-cari penampakan jin, kacau itu. Jangan antum ikuti. Tapi Ustadz dia kayaknya soleh, jubahnya juga bagus, nggak peduli. Walaupun jubahnya selebar Batman, tetap dia punya masalah. Jangan diikuti. Nah, awas hati-hati, setan karena disebut dengan jin di sini, artinya dia masuk dari aspek yang tersembunyi. Dia gerakkan nafsu pada kita. Masuknya pelan-pelan. Caranya sempurna di Quran surah kedua ayat 168. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dia punya rencana-rencana strategis. Bikin angan-angan, antum mau tahajud, gitu kan? Sudah berusaha keras, siap-siap bangun. Mau bangun jam 3 bikin alarm sampai 3 kali. Jam 2, jam setengah 3, jam 3 kurang seperempat. Alarm jam 2 mematikan alarm untuk jam setengah 3. Alarm setengah 3 untuk mematikan alarm jam 3 kurang seperempat. Udah jam 3 kurang seperempat bangun masih begini juga, siap-siap bangun. Tiba-tiba yang siang hari biasa-biasa saja, masuk kamar biasa, dapur biasa, meja makan biasa, malam-malam bisa berubah. Dasim, setan rumah, dasim. Laki-laki, perempuannya dasimah. Dasim. Betul, kalau pakai tamar butuh kan perempuan. Muslim laki-laki, perempuan muslim. Mukmin laki-laki, perempuan mukmin. Shaim laki-laki, perempuan. Ketemu. Dasim. Tiba-tiba datang malam-malam hari. Masya Allah, membuat angan-angan. Begitu pintu dibuka, ada suara. Masya Allah, di kepala anda terbayang. Rambutnya panjang, jubahnya putih, kan? Duduk di atas meja makan. Tiba-tiba muncul aura seperti itu, padahal tidak ada sama sekali. Itu. Walau maniyanahu, diberikan tamanni, angan-angan dan sebagainya. Baik yang sifatnya terasa baik ataupun buruk. Itu bahaya. Hati-hati. Ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang sifatnya syaitanul jin. Syaitanul jin. Nah, bagaimana cara mewaspadainya? Ini saya akan berakhir dulu di sini. Antum keluarkan semua jenis nama setan dalam Quran. Ada 88 ayat. 70 ayat berbentuk tunggal, syaitan. 18 ayat berbentuk jamak, syayatin. Keluarkan semua nama setan di situ. Kesimpulannya nanti ada 9 jenis setan. Ada 9 jenis setan dalam bentuk jin tadi yang sangat berbahaya. Ada setan masjid menggoda orang sholat namanya khanzab. Dan dia kalau di masjid tugasnya 2. Satu menggoda DKM masjid, yang kedua menggoda orang-orang sholat. Hati-hati teman-teman DKM juga. Ya, seringkali akan dapat masalah. Kalau masjid belum dibangun, itu semua bersemangat. Tapi kalau sudah jadi, sering punya masalah. Karena tidak belajar fikih masjid dulu. Setannya bekerja di situ. Kalau yang digoda jamaah, yang satu pergi, yang lain datang. Kalau digoda DKM masjid, orang lain malas datang. DKM-nya aja begitu, kenapa ke masjid situ? Tak mudah gitu ya. Ada setan di rumah namanya dasim. Hati-hati. Ada setan misalnya yang melekat pada di mal-mal, di pasar-pasar namanya misut. Ada setan menggoda orang wudu namanya walhan. Ada banyak menyebar di kehidupan masyarakat kita. Hati-hati. Ada setan di tampuk kekuasaan, di kepemimpinan. Ada setan melekat pada harta benda. Ada semuanya. Antum keluarkan semua itu. Nanti cara mengatasinya, tadi lawannya setan siapa? Masih ingat? Lawannya setan? Malaikat. Keluarkanlah semua jenis malaikat yang ada. Lihat ayat-ayatnya. Di situ antum bisa pelajari. Itu cara mengatasinya. Kalau antum tidak pelajari semua itu, maka kadang-kadang tidak terasa bahwa keadaan kita sedang terjebak oleh setan yang tidak nampak. Jelas di sini? Baik, saya tahan sebentar.
Saya berhenti dulu, kalau ada pertanyaan yang masuk saya jawab, kalau tidak ada saya akan tutup dengan jenis setan yang terakhir. Kita ini baru setengah bahasan, istiqomahnya belum kita bahas. Ya, istiqomah itu gampang, cuma 5 menit selesai. Ya, cuma 5 menit. Baik, saya mau tanya dulu, ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Enggak apa, saya baca. Alhamdulillah. Baik, saya jawab dulu 1 atau 2 pertanyaan. Setelah itu nanti saya kembalikan kepada bagian akhir supaya tidak terputus bahasan kita, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berbicara mengenai akhir zaman, apakah ada khalifah yang akan berkuasa sebelum Al-Mahdi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembahasan ini sudah pernah saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sekarang banyak pembicaraan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Anda harus paham betul bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, hadis-hadis bicara tentang akhir zaman. Saat Nabi diutus pun tuh zaman sudah semakin berakhir. Kiamat sudah semakin dekat. Nabi yang paling akhir siapa? Muhammad. Berarti ketika nabinya turun sudah ada di akhir zaman. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di akhir zaman. Karena itu turun banyak ayat. Ya, misal di surah Al-Qamar ayat Quran surah 54 ayat pertama, ya, iqtarabatis sa'ah, ya, kiamat semakin dekat. Itu artinya apa? Ya, itu artinya masa-masa di akhir setelah Rasulullah SAW, waktu kita tidak banyak. Tapi ukuran Allah kan dengan ukuran kita berbeda. Makanya ketika ada orang-orang bertanya tentang kiamat, langsung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibalikan kembali untuk mempersiapkan diri, tidak sibuk memikirkan tentang situasi akhir zaman. Saya beri contoh begini, misal Quran surah ke 31 ayat 34. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 5 hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan tidak akan diinfokan pada siapapun kecuali tepat pada waktunya. Yang pertama kali, ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat, akhir zaman, berakhirnya zaman. Tayyib, kalimatnya menggunakan sa'ah, padahal dalam Quran kalimat kiamat banyak. Ada yaumuddin, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, ada Al-Qiyamah, surah ke-75, ada Yaumul Akhir. Kenapa menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjukkan bentuk waktu. Waktu, sekarang disebut jam. Ada menitnya, ada detiknya. Artinya apa? Yang tahu terjadi kapan kiamat sampai dengan menitnya, sampai dengan detiknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan tentang waktunya, Quran balik bertanya kepada kita, termasuk hadis Nabi, apa persiapannya? Apa persiapannya? Ada seorang Arab bertanya pada Rasulullah SAW, bertanya mata sa'ah. Ya, Masya Allah. Maka dibalikan oleh Nabi, apa yang sudah kamu siapkan untuk sa'ah itu? Ya, la'ala sa'ala takunu qaribah. Jangan-jangan kiamat semakin dekat, kamu sudah menyiapkan apa? Karena itu kalau saya sarankan, antum jangan menyibukkan diri untuk memikirkan banyak hal terjadi begini, begitu dan sebagainya. Lebih baik persiapkan diri menjadi semakin takwa. Lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi apapun, dalam kesempatan apapun, antum dalam keadaan baik. Makanya kata para ulama, kalau antum ingin selalu baik dalam kehidupan, bayangkan ketika berbuat salah seketika akan wafat antum. Karena kiamat terkecil itu adalah meninggalnya kita. Ada ajakan untuk mencuri, korupsi, bayangkan saat saya mengambil saya wafat. Ya, karena itu ketika malaikat turun bertanya pada Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, bertanya mata sa'ah, kata Nabi mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ditanyakanlah kemudian an amarat, ya apa tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini mungkin yang dimaksudkan oleh penanya berikut ini. Ada tanda kecil, ada tanda sampai yang paling besar. Yang ditanyakan sampai yang terakhir tentang Al-Mahdi, fasenya kan dibagi 5. Yang terakhir itu kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Munculnya orang-orang baik, mulai mempraktekkan kehidupan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Fungsi yang telah ditetapkan adalah khalifah. Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka boleh muncullah kemudian fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Apa fungsinya? Antum mesti tahu dulu apa itu khalifah. Jadi kata khilafah ya, punya beberapa arti. Arti normalnya saling menggantikan, tapi arti esensinya khalifah itu sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dari kata al-umru ma'mur,
Ya, sesuatu yang bermanfaat. Makanya usia antum disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Kenapa disebut dengan umur? Supaya mengesankan kalau masih punya waktu untuk usia, maka isi usia itu dengan segala hal yang bermanfaat. Al-umur itu segala hal yang melahirkan manfaat. Ya, mumpung masih punya umur. Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, itu isyarat dari Allah, berapa dari sekian usia Anda sekarang yang sudah bermanfaat. Lisan Anda, pandangan Anda, mata Anda dan sebagainya. Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja, ya setelah itu muncul banyak bertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Fungsi khilafah kembali. Yang dimaksud khilafah barangkali belum tentu dalam secara pemaknaan politik. Muncul lagi kemudian satu pimpinan yang lainnya misalnya mengikuti, belum tentu seperti itu. Yang dimaksudkan bisa jadi maknanya umum. Semua orang ingin berusaha untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia pengen belajar dengan benar. Yang dulu makmur diartikan rame. Kalau pengajian rame itu senang. Kalau cuma rame jangankan di masjid, di pasar rame, di alun-alun barusan rame. Bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dewan kemakmuran masjid. Ya. Innama ya'muru masajidallah. Quran surah 9 ayat ke-18. Yang dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini. Ya, maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada duhan, ada puncaknya Dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Ya, itu dalam kajian nanti yang lebih jauh lagi. Tapi intinya apa yang sudah kita siapkan untuk menuju pada kebaikan-kebaikan, menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, karena ini ada pertanyaan yang sangat penting sekalian. Untuk menuju ke masa ini, kita akan dihadapkan pada ujian. Munculnya setan-setan yang dahsyat dari kalangan manusia. Bahkan disebut oleh Nabi dengan Dajjal, Dajjalun. Di hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Sudah. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah ridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali pernah bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati." Riwayat lain, "Sayakunu fi akhir zaman dajjalun kadzdzabun." Akan muncul di akhir-akhir masa umatku para dajjal-dajjal penipu. Tapi nipunya bukan urusan dunia. Karena dalam urusan dunia di masa Nabi sudah banyak yang nipu timbangan, makanya turun ayat wailul lil mutaffifin. Yang nipu dengan lisan wailul lil mukadzibin. Ini bukan yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'uhum. Dia akan banyak bicara tentang agama kalian yang membuat kalian heran. Bahkan membuat orang tua kalian dulu pun akan merasa heran bila mendengar kalimat yang sama. Jadi banyak orang yang akan bicara tentang agama yang membuat kita terheran-heran. Kok bisa ada perkataan begitu? Gak jelas sumbernya. Dan disebut dengan kalimat Dajjal. Di antara sifat Dajjal itu bukan bodoh tapi pintar. Dajjal itu pintar, bukan bodoh. Ya, kalau bodoh bagaimana bisa menipu banyak orang? Ini pintar, bukan Dajjal biasa. Artinya apa? Akan banyak orang-orang pintar berbicara masalah agama tapi membuat kita heran dan bingung. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau orang bodoh bicara masalah agama, Masya Allah, berapa salat subuh? 2 rakaat, belum soleh, besok 3 ya. Orang bodoh bicara begitu, kita tinggalin, selesai masalah. Ini orang-orang pintar, gelarnya banyak, S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin, Masya Allah. Ada gelarnya doktor, gelarnya profesor, macam-macam. Tiba-tiba bicara kepada Anda, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu jangankan kita, Pak, orang jahiliyah pun kalau dengar ikutan bingung. Betul. Zaman jahiliyah itu kan turunnya Quran surah ke-17 ayat 73 sampai 75 sampai dengan Al-Kafirun. Kan itu datang kepada Nabi malam-malam harinya. Ya Muhammad, kita memang beda. Lihat, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Gantian aja. Malam ini kita nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir yang menutup dirinya dari risalah. Menutup diri, jadi diajak dia nggak mau kami menutup diri. Makanya ketika disebutkan kafir mereka nggak marah. Karena standar kafir itu dalam bahasa Arab standar orang yang menutup diri. Ayo kita ke Islam, enggak, saya nggak mau, saya menutup diri. Makanya turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang kafir, nggak marah. Abu Jahal nggak marah, Abu Lahab nggak marah, dan abu-abu yang lain nggak marah juga. Silakan cek, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei, kamu nyebut saya kafir? Enggak. Mereka paham bahasa Arab, ngerti ilmunya, disebut kafir nggak marah. Masya Allah.
Jadi agak aneh kalau ada orang sekarang, orang Arab bukan, bisa bahasa Arab enggak, ngerti bahasa Arab juga tidak, disebut kafir marah-marah. Masya Allah. Dia nggak paham. Itu Islam masih sopan. Di agama lain disebut domba-domba yang tersesat. Kita nyebut masih sopan gitu kan. Ini cuman kajian ilmiah ya, tidak ada tendensi yang lain. Hati-hati, karena lagi pada sensitif nih, pulang-pulang dari sini ditersangka sih nanti ya. Agak pelan-pelan lah insya Allah. Ini kajian ilmiah, kalau nanti dipersoalkan kita berdiskusi dengan pendekatan ilmiah. Baik, sepakat seperti ini? Kita teruskan dulu ya. Di kuliah ayyuhal kafirun, katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sampai kapanpun kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan hebat, kalian pun tidak perlu repot menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum. Mereka mengatakan kita beda kok. Ini tiba-tiba ada orang, Masya Allah, di zaman yang serba hebat, peralatan canggih, pintarnya luar biasa, mengatakan yang tidak pernah dikatakan orang jahiliyah. Semua agama sama. Itu orang jahiliyah kalau dengar ikutan bingung tuh. Bisa begini. Ini kalimat yang luar biasa. Bahkan saya agak bingung ya. Kadang-kadang ada gelar-gelar yang melekat tuh. Ini di Indonesia itu mudah sekali. Ya, baca Quran sedikit jadi ustaz, tampil sedikit jadi kiai, macam-macam. Ada kiai, ada macam-macam, Masya Allah. Ya, ada banyak gelarnya ya. Ini spidol kan, ini macam-macam, muncul gelar baru. Ini yang saya agak bingung. Ada orang melekatkan gelar pada dirinya, masuk ke tempat ibadah orang lain, kemudian mencela saudaranya. Yang paling aneh mengatakan Allah itu bisa dipanggil dengan nama apapun, bisa dengan ini, bisa dengan itu, bisa dengan macam-macam. Itu boleh kok. Cuma yang belum mengerti aja, yang belum memahami itu. Semoga mereka mendapatkan hidayah. La haula wala quwwata illa billah. Itu nggak baca Quran, nggak baca Quran, nggak baca Quran, demi Allah saya katakan. Ya, orang-orang jahiliyah mengatakan Tuhan kami Lata, Tuhan kami Uzza. Lalu bertanya pada Nabi Muhammad, Tuhan kamu namanya siapa? Turun Quran Al-Ikhlas, turun surah Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad, huwa, dia itu Tuhan kamu Allah. Disebutkan Allah untuk membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, bukan Lata, bukan Uzza. Lu Anda datang mengatakan bisa disebut dengan apa saja. Anda siapa? Mungkin Anda sedikit letih, butuh istirahat gitu. Itu ada sesuatu yang keliru di situ. Dan itu orang-orang yang pintar terlihatnya, sehingga fitnahnya luar biasa. Makanya kata Nabi menggunakan kalimat iya. Iya itu hanya digunakan pada dua hal, ketaatan mutlak atau hal yang harus kita jauhi luar biasa karena dampak bahayanya besar. Makanya saat kita menyembah Allah menggunakan kata iya. Iya karena na'budu, ketaatan mutlak. Hanya engkau yang kami sembah, ikhtisas, bukan yang lain. Tapi ini menggunakan kata iya juga. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka itu. Kalian mesti hati-hati, itu bahaya luar biasa. Saya tanamkan dari sekarang ya. Orang liberal itu, orang plural itu lebih berbahaya dibanding orang musyrik. Lebih bahaya. Kalau orang musyrik itu dia bisa tobat, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ajalnya belum datang menjemput dia, bisa diterima kebaikan-kebaikan. Yang berbahaya dari orang liberal itu, dia bisa menutup pintu hidayah dan menghambat orang lain mendapatkan hidayah. Pak, bagaimana caranya masuk Islam? Untuk apa sebuah agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama, cuman bapak terlahir fitrahnya beda. Dosanya luar biasa itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang punya penyakit, ada homo, ada lesbi, itu kan penyakit. Penyakit itu. Hewan aja nggak punya akal, nggak melakukan itu. Antum pernah dengar ada kambing lesbi? Atau di Malang ada sapi homo? Nggak ada, binatang aja nggak melakukan. Berarti ada yang salah dalam dunia kemanusiaan. Jelas kok pasangan manusia. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dzakar dan unta. Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adang. Beda. Lain Adam Hawa, ya, nyambung keduanya, beda lahir kita. Jadi jelas pasangannya. Tiba-tiba ada orang sakit, ingin berubah, saya ingin sembuh Pak. Oh tidak, itu fitrah kehidupan. Itu kita transgender di sini. Antum lahirnya memang sudah seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Anaknya homo kelimpangan dia, anaknya lesbi nggak mau dia, tapi pada orang lain dia bisa menutup. Itu bahaya, bahaya. Makanya orang seperti ini ciri khasnya. Kata Al-Quran itu bicaranya pandai sekali. Retorikanya cantik, kalimatnya menarik, seakan-akan kalimat-kalimatnya benar. Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas. La haula wala quwwata illa billah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di antara manusia kalau bicara kata-katanya cantik sekali, kalimatnya menarik sampai Anda bisa terpikat. Kadang-kadang mengambil sebagian dari ayat-ayat Allah, dia potong-potong. Ini buktinya pluralisme agama. Al-Baqarah 62 dia potong tengah-tengah ayat itu, nggak dia sempurnakan. Itu bahaya, bahaya di situ. Ya, wa huwa aladul khisam, itu penantang musuh yang paling nyata. Bahkan kalau diingatkan susahnya luar biasa. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzah. Kalau diingatkan bertakwalah kepada Allah, akhadatul izzah bil itsm. Muncul kesombongannya. Kamu siapa?
gelar juga nggak ada, saya S3, kamu S aja belum, kamu masih P. Masya Allah, hebat tuh ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang sulit diingat, karena orang seperti ini susah. Diajarin nyahut lagi, diajarin nyahut lagi. Kadang-kadang kita berikan satu kalimat, dia satu paragraf. Kita satu paragraf, dia satu buku tuh muncul. Celaan ini macam-macam, nantang kadang-kadang nantang. Nah, bagaimana menyikapi orang seperti ini? Nah, ini disebut oleh Quran pun sebagai setan-setan dari kalangan manusia. Wa idza khalau ila syayatinihim. Quran surah kedua ayat 14, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang beriman, Masya Allah, kayak paling alim. Kami pun beriman, sama-sama kami beriman. Kami berguru pada para ulama juga, guru kami para masyayikh juga. Saya sudah haji juga, Masya Allah. Stokrollnya juga haji, mufti Batavia, Masya Allah, tapi tetap kafir dia. Dan banyak orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan hidup di zaman Nabi, Masya Allah. Kalau sholat, anda tahu nggak? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat, safnya di belakang Nabi langsung. Tapi kalau sudah selesai, Allahu Akbar, langsung mulai provokasinya. Muhammad dicari perhatian aja katanya. Masjidnya mulai ramai, kita bikin masjid baru. Datang kepada Nabi, proposalnya bagus. Ya Rasulullah, masjid mulai ramai, sudah semakin sempit. Izinkan kami membuat masjid baru ya, supaya bisa terkonsentrasinya lebih baik lagi. Dibikin masjid Dirar. Ketika dibikin, ternyata mau makar di situ. Mau makar, kita bikin kekuatan baru. Dihancurkan perintah Allah. Kalau antum main nanti ke Madinah ya, umrah, saya sarankan jangan banyak main yang tidak tepat ya. Cari yang bisa meningkatkan keimanan. Itu di samping Masjid Dirar, di luar itu ada orang jualan arang sampai hari ini. Disampaikan oleh kerabat kami itu, ketika ditanya dari mana arangnya, ternyata ditunjukkan ke bekas masjid yang dibakar itu. Dari situ ngambil. Jadi dampak munafik itu melintas zaman, bahayanya luar biasa. Tapi Nabi bagaimana menyikapinya? Beliau sikapi dengan tenang. Nanti kita turunkan ayatnya bagian terakhir saat kita tutup. Indah sekali. Nabi tetap bergaul supaya tidak menimbulkan salah persangka dari orang lain karena punya kedudukan. Tapi indah, sakit, Nabi berikan obatnya. Anaknya kan Abdullah juga, taat, soleh. Hati-hati ya, jangan disimpulkan kalau ayahnya bermasalah, anaknya bermasalah juga, tidak. Belum tentu nyambung. Seperti anak seorang soleh, belum tentu anaknya juga bisa soleh. Ayahnya soleh, anaknya belum tentu soleh. Ya, kalau tidak disiapkan. Maka saat sakit itu, Nabi titipkan obat ya, kepada anaknya, diberikan pada ayahnya, diberikan. Begitu sampai ke sana, ya abati hadza min nabi, ini dari Nabi, dilempar itu, dibuang. Dasar Muhammad cuma cari perhatian saja, diludahi itu. Tapi saat sakaratnya, Nabi menengok kemudian dengan sahabat-sahabat Abu Bakar, ada Umar, Masya Allah. Di akhir hidupnya, haula wala quwata illa billah, sifatnya masih muncul juga. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau ini bagian terakhir dari hidup hamba ya Rasulullah, mohon izinkan hamba mengenakan pakaian terluar Nabi, jubah Nabi. Ingin meninggal mengenakan jubah Nabi SAW. Jadi ingin menandakan pada sahabat yang lain, nih saya nih orang hebat, teman Nabi, meninggal aja pakai jubah Nabi, kalian belum tentu pakai. Itu Umar saking gergetannya sampai mau menarik pedangnya. Rasulullah, izinkan saya pisahkan kepala dari badannya. Saking gergetan. Kata Nabi, lah fakat jubah, cuma jubah aja. Ini menandakan bahwa pada Nabi itu jangan mengkultuskan yang melekat pada Nabi, tidak. Tabaruk gak ada masalah pada yang dibenarkan, tapi pengkultusan tidak. Nabi sendiri mengatakan tidak, cuma jubah, gak ada yang istimewa. Maka dia meninggal mengenakan jubah Nabi tapi tetap munafik. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyusahkan, meninggalnya begitu kolokan, dan tetap munafik. Makanya kalau ada orang-orang seperti ini, apa sikap kita? Saya tutup Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Ini menyikapi setan-setan manusia ya, dalam tanda petik ya. Awas, awas, hati-hati, ini bahasa kiasan dari Quran. Jangan antum lihat orang punya sifat segini, langsung misalnya antum katakan, awas ada setan. Bukan. Awas, ini kalimat-kalimat majazi, kiasan. Ya. Lihat, waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kitab. Kenapa disebutkan Alkitab? Di antara maknanya, sifat seperti ini dulu pun sudah ada di umat-umat yang lain. Tayyib. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau anda mendengar ayat-ayat Allah kemudian diingkari, ditolak, bicara ini ditolak, bicara itu macam-macam, bahkan dilecehkan misalnya, wa yustahza'u biha, atau minimal ada yang mengolok-olok, antum lebih baik diolok-olok, dicela, di macam-macam, bagaimana menyikapinya? Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka jangan sertai mereka. Kok ada itu bisa duduk, bisa menikmati segala apa yang bersumber darinya. Jadi kalau ceramah nggak usah didengar, buku-bukunya nggak usah dibaca, ya acaranya jangan dihadiri. Kalau antum fasilitasi keenakan mereka, tinggalin mereka. Ya itu pun kasih sayang dari Allah.
hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu sadar bahwa itu salah. Diisolasi bukan untuk menghukum asalnya, memberikan pengertian supaya merasa bahwa itu salah dan dia melarat katanya kembali pada yang benar. Innakum idzan mithluhum, kalau antum ikuti fasilitasi lama-lama seperti mereka juga. Salat susah, mencela yang lain, menempatkan yang tidak tepat, itu keliru. Kalau antum berlaku seperti itu, maka lihat hukumannya. Kalau nggak mau tobat sampai dengan kiamat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang pertama namanya berubah menjadi munafik. Yang kedua, siksa akhiratnya akan dihimpun dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Dan orang munafik ini duluan masuk neraka jahanam dibandingkan orang kafir. Lihat kalimatnya, jami'ul munafiqin wal kafirin. Munafik duluan, baru orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka jahanam, wajar, karena nggak beriman. Tapi ini merasa beriman, ngaku beriman, tapi membuat orang yang beriman merasa kesulitan dengan imannya. Kamu duluan nih, dasar munafik, bahasa Quran. Masuk kamu duluan, sertakan dengan orang kafir sekalian. Kalau sudah masuk jahanam, nggak akan pernah keluar dari dalamnya. Karena itu sikap kita kalau menemukan yang seperti itu, jangan banyak ditanggapi membuang energi yang tidak jelas lah. Sayang energi antum. Gunakan untuk baca Al-Quran, melihat yang baik-baik, dan doakan mereka. Mungkin dengan doa kita akan ada perubahan-perubahan dalam kebaikan. Dibanyak-banyak berdoa untuk situasi keadaan kita, untuk ulama kita, umara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan diturunkan di negeri ini insyaallah. Baik teman-teman sekalian, maka saya akhiri dulu dengan ajakan supaya kita bisa istiqamah. Ya, barangkali pas ya, 2 menit atau 3 menit ke depan. Istiqamah berasal dari kata qama, artinya tegak lurus. Kalau antum berusaha menjadikan diri tegak dan lurus, maka berubah kalimatnya dari qama jadi aqama, yuqimu. Makanya ketika anda mulai sholat disebut dengan aqama yuqimu iqamah, menegakkan, berusaha menegakkan dengan kuat, lurus. Tapi kalau anda berusaha menegakkan, kadang-kadang bengkok lagi, salah lagi, luruskan lagi, salah lagi, luruskan lagi, maka usahanya berubah dari aqama jadi istaqamah. Istaqamah, yastaqimu istiqamah, istiqamah. Karena itu dalam Quran kalimat istiqamah sering disandingkan dengan istighfar. Ya, Quran surah Fussilat ayat yang ke-6 itu. Ya, awas qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu, istiqamahlah kalian, wastaghfiru, kemudian istighfar. Ini menandakan bahwa satu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten, berusaha terus tingkatkan kebaikan, ketakwaan. Kemarin belum jamaah, sekarang jamaah. Kemarin belum sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Kemarin banyak baca Al-Quran, sekarang banyak baca Al-Quran. Kemarin belum infak, sekarang mulai infak. Kadang-kadang godaannya tidak mudah. Mau jamaah, ada kerjaan yang lain. Mau baca Quran, ada kerjaan yang lain. Mau infak, ada prioritas yang lain. Maka kita berusaha lagi, berusaha lagi, berusaha lagi. Itulah istiqamah. Berusaha tegak dalam hukum aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau sudah bisa seperti ini, maka berbahagialah. Berita gembira di Quran surah Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, lihat kalimatnya, "Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sungguh orang-orang yang meyakinkan pada dirinya, Rabb saya Allah, aturan saya aturan Allah, ketentuan saya ketentuan Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, berusaha semaksimal mungkin menunaikan semua aturannya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan diturunkan para malaikat menjaga hidupnya. Alla takhafu, supaya menjaga agar tidak gelisah, wala tahzanu, dan tidak sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira pada orang-orang ini dengan surga yang telah dijanjikan dan menantinya. Semoga kita termasuk pada golongan di dalamnya, bisa istiqamah dan memperbaiki keadaan diri kita. Saya akhiri dengan satu kalimat, kalau antum belum bisa istiqamah berlomba dengan orang baik meningkatkan amal soleh, maka istiqamah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب اهلا اهلا بسم الله السلام عليكم.